AI itu bahaya. Seperti yang kalian tahu, untuk 5 website AI yang akan Apabila suatu Ada yang padat. Lu ketipu sama AI sudah masuk. tahukah kamu? gila nih AI udah bener. Sudah bukan manusia. Buat kamu yang mau bikin AI Zaman sekarang tuh apa-apa yang memberikan perintah lewat web atau aplikasi sudah dianggap AI. Contohnya website yang mengklaim bahwa mereka menggunakan AI untuk membuat avatar profil berdasarkan kalimat atau foto. Itu tidak berarti bahwa mereka sepenuhnya mengimplementasikan AI dalam pengertian yang luas. Dalam kasus seperti web tersebut, kemungkinan besar menggunakan teknik pemrosesan gambar dan analisis teks yang didasarkan pada algoritma kompleks. Algoritma tersebut dapat memproses foto atau kalimat input yang menghasilkan avatar profil yang sesuai dengan karakteristik dan gaya yang diinginkan. Penggunaan istilah AI di web tersebut lebih cenderung merujuk pada penggunaan algoritma kompleks daripada tingkat kecerdasan yang tinggi layaknya AI. Saya akan membuat kalian paham apa itu AI. Tujuan utama dari AI adalah menciptakan mesin yang dapat memahami, belajar, merencanakan, dan beradaptasi dengan lingkungan. AI mencakup berbagai teknik dan pendekatan, termasuk machine learning, jaringan saraf tiruan, logika fuzi, dan masih banyak lagi. AI mencoba meniru kecerdasan manusia dalam bentuk komputasional. Dan ledakan teknologi AI ini membuat kesempatan berbagai bidang untuk menerapkan AI. Di dalam aplikasi spesifik, istilah AI dapat digunakan merujuk kepada kemampuan atau fitur tertentu yang terkait dengan kecerdasan buatan. Misalnya adalah aplikasi chatbot. Penggunaan istilah AI dapat merujuk kepada kemampuan chatbot untuk memahami dan merespon percakapan manusia. Dalam konteks pemasaran, beberapa perusahaan mungkin menggunakan istilah AI sebagai strategi pemasaran untuk menarik perhatian dan menggambarkan bahwa produk atau layanan mereka memiliki elemen kecerdasan buatan. Namun tingkat kecerdasan sebenarnya dimiliki oleh produk tersebut mungkin bervariasi. Dalam lingkungan teknik dan penelitian, istilah AI lebih cenderung merujuk pada penggunaan teknik-teknik yang lebih maju dan kompleks. Dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan, ini dapat mencakup pemodelan pengetahuan yang lebih mendalam, penggunaan pendekatan yang lebih lanjut dalam pembelajaran dan adaptasi mesin. Sampai-sampai ada oknum yang hanya menjual nama AI di websitenya atau aplikasinya untuk menarik pengguna baru. Jika seorang trader saham yang berpengalaman dan dia membuat code, ambil contoh saja membuat code menggunakan Python. Dalam code tersebut dia membuat kondisi terendah dan tertinggi, dan di code ini juga dia bisa mengambil keputusan sendiri dari analisa teknik, pembacaan pola grafik yang diinput oleh trader saham tersebut. Code ini juga tahu kapan saat kondisi tertinggi akan menjual saham dan di kondisi terendah membeli saham. Apakah trader tersebut sudah bisa dibilang membuat code AI? Jika seorang trader saham menggunakan code yang dibuatnya sendiri untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa teknikal dan pola grafik, itu tidak secara langsung dapat disebut sebagai pembuatan code AI. Code yang mengimplementasikan strategi perdagangan berdasarkan analisa teknikal dan pola grafik hanyalah implementasi algoritma dan strategi perdagangan. Untuk dapat disebut sebagai AI, sebuah sistem atau program harus memiliki kemampuan untuk belajar dari data, beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah-ubah, atau memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Biasanya AI perdagangan saham melibatkan penggunaan teknik pembelajar mesin seperti natural network atau algoritma genetika. Trader saham itu mungkin dapat dianggap sebagai pengguna algoritma, tetapi tidak secara langsung disebut sebagai pembuatan code AI, kecuali ada elemen pembelajaran mesin yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Jika bukan AI, terus apa nama teknik tersebut? Seolah-olah sistem tersebut terlihat seperti AI. Algoritma kompleks mengacu pada serangkaian instruksi yang terorganisir dengan baik, yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas yang lebih rumit. Algoritma kompleks melibatkan langkah-langkah yang saling tergantung dan memerlukan pemikiran logis yang rumit untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sampai-sampai orang awam tidak bisa membedakan mana AI dan algoritma kompleks. AI berfokus pada pengembangan sistem yang memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi sendiri dengan menggunakan data pengalaman, sehingga dapat meningkatkan kinerja seiring waktu. Di sisi lain, sistem algoritma kompleks lebih terbatas dalam hal kemampuan belajar dan adaptasi. Mereka biasanya dirancang untuk menyelesaikan tugas yang terbatas dan tidak bisa memiliki kemampuan untuk berpikir secara mandiri dan menyesuaikan diri.
Dari tadi kita bicara algoritma kompleks. Sebetulnya apa sih algoritma itu? Algoritma sederhana adalah rangkaian instruksi atau langkah-langkah yang ditentukan secara jelas untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu. Mari kita praktekkan. Tentukan tujuan dari hasil algoritma kalian. Misalnya, tujuannya dapat menampilkan mencetak pesan halo dunia di layar. Siapkan langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam contoh ini, langkah-langkahnya bisa sebagai berikut. Siapkan perintah untuk mencetak pesan halo dunia. Yang kedua, jalankan perintah tersebut. Implementasikan langkah-langkah yang telah ditentukan dalam bahasa pemrograman. Dalam kasus ini saya menggunakan Python. Pertama, identifikasi. Kita tulis tujuan sama dengan halo dunia. Langkah kedua, siapkan perintah. Perintah sama dengan tujuan. Langkah 2B, jalankan perintah print perintah. Dan run code di konsol, maka akan menampilkan tulisan halo dunia di konsol. AI adalah bidang yang lebih luas dan mencakup berbagai macam teknik, termasuk penggunaan sistem algoritma yang kompleks. Sistem algoritma yang kompleks adalah salah satu komponen yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem AI. Tetapi, AI melibatkan lebih dari sekedar penggunaan algoritma. Sistem AI memerlukan data yang relevan untuk belajar dan mengambil keputusan. Data yang dapat berupa teks, gambar, suara, dan bentuk data lainnya. Data ini dapat dikumpulkan dari berbagai macam sumber, seperti basis data, internet, sensor, atau input pengguna. Data yang dikumpulkan seringkali perlu diproses sebelum digunakan oleh sistem AI. Pemrosesan dapat mencakup langkah-langkah seperti pembersihan data, normalisasi, penghapusan noise, pengurangan dimensi, dan pemrograman. Langkah-langkah ini melibatkan penggunaan algoritma dan teknik pembelajaran mesin untuk menganalisa data dan mengenali pola serta menghasilkan model atau sistem yang dapat mempelajari pola-pola ini. Pengembangan model. Dalam tahap ini, model pembelajaran mesin dikembangkan dengan menggunakan data penelitian yang relevan. Model ini dirancang untuk menerima input dan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan tertentu. Proses ini melibatkan pemilihan dan mengolah fitur yang relevan, pemilihan algoritma, pembelajaran sistem yang sesuai, dan tuning parameter. Model yang dikembangkan, dievaluasi, dan divalidasi menggunakan data yang terpisah dari data penelitian. Hal ini untuk memastikan bahwa model mampu menggeneralisasi dengan baik dan memberikan hasil yang dapat diandalkan. Setelah model dinilai baik, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan model AI dalam lingkungan produksi. Ini melibatkan integrasi dalam sistem atau aplikasi yang relevan, pengembangan interface, dan pengujian yang lebih lanjut untuk memastikan performa yang baik. Sedangkan algoritma kompleks. Pertama, masalah atau tugas yang ingin diselesaikan harus ditentukan secara jelas. Ini melibatkan pemahaman yang baik tentang masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai. Langkah selanjutnya adalah merancang algoritma yang efisien dan efektif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Proses ini melibatkan pemilihan struktur data yang sesuai, strategi algoritma yang tepat, dan pengorganisasian langkah-langkah yang diperlukan. Setelah implementasi, algoritma harus diuji untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan harapan. Proses pengujian melibatkan dan memberikan input ke algoritma dan memeriksa output untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar dan sesuai dengan masalah yang diberikan. Jika ditemukan masalah atau bug, debugging dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaikinya. Setelah algoritma diuji dan ditemukan fungsi yang baik, analisa kinerja dilakukan untuk mengukur efisiensi dan kecepatan algoritma. Implementasi dan langkah-langkah yang spesifik dapat bervariasi, tergantung pada masalah yang dihadapi dan konteks pembuatan algoritma, dan bagaimana jawaban dari AI. Dan algoritma kompleks jika pemodelannya adalah chat mesin atau chatbot. Jika memiliki kedua pertanyaan tentang hal yang sama dengan beda kalimat, apa perbedaan jawaban dari AI dan algoritma kompleks? AI seperti ChatGPT menggunakan pemodelan bahasa alami dan pemahaman konteks untuk mencoba memahami pertanyaan Anda dengan lebih baik. AI akan mempertimbangkan struktur kalimat dan makna kata-kata dan kemungkinan interferensi lainnya dalam pemrosesan pertanyaan kamu. Dengan demikian, meskipun pertanyaan menggunakan kalimat yang berbeda, AI dapat memberikan jawaban yang mirip berdasarkan pemahaman yang sama terhadap konteks pertanyaan. Algoritma kompleks biasanya tidak memiliki pemahaman konteks atau pemodelan bahasa alami yang canggih. Mereka mungkin lebih berfokus pada manipulasi data dan perhitungan matematis. Jadi, meskipun pertanyaan secara umum tentang topik yang sama,
Algoritma kompleks mungkin hanya memberikan jawaban berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya, dan mungkin tidak mempertimbangkan perbedaan kalimat yang lebih halus dalam pertanyaan. AI yang akan lebih mampu mengatasi perbedaan kalimat dan memberikan jawaban yang lebih konsisten. Sementara, algoritma kompleks cenderung lebih terbatas dalam hal itu. AI mencoba mereplikasi kemampuan kecerdasan manusia, termasuk kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri. Algoritma kompleks yang dapat menghasilkan pemikiran sendiri dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, dan jika sudah di tahap algoritma tersebut mampu belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan situasi yang baru, dan menghasilkan solusi yang lebih baik seiring dengan waktu, itu dapat dikategorikan sebagai AI. Jadi pada kasus ini bukan hanya algoritma semata. Perlu dicatat bahwa AI yang lebih kompleks dan canggih melibatkan banyak aspek. AI pada dasarnya adalah algoritma. AI pada dasarnya adalah bidang studi yang melibatkan penggunaan algoritma dan teknik lainnya untuk menciptakan sistem yang memiliki kemampuan untuk meniru atau mereplikasi kecerdasan manusia. Jadi algoritma adalah salah satu komponen penting dalam pengembangan sistem AI. Algoritma merupakan serangkaian langkah atau instruksi yang sistematis untuk menyelesaikan suatu tugas untuk memecahkan suatu masalah. AI berusaha menunjukkan bahwa mereka adalah kecerdasan yang unggul. Sementara algoritma kompleks berusaha membuktikan bahwa perhitungan yang rumit adalah jawaban yang tepat. Algoritma kompleks adalah otak-otak yang rumit, yang menggunakan perhitungan dan langkah-langkah yang berbelit-belit untuk memecahkan masalah yang sulit. Sedangkan AI adalah bekerja diciptakan untuk meniru kecerdasan manusia. Ia berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti kita. Sistem AI memerlukan data yang relevan untuk belajar dan mengambil keputusan. Jika data yang diinput tertinggal, maka AI memerlukan waktu untuk belajar sebelum mengambil keputusan. Beda dengan algoritma kompleks dengan menggunakan perhitungan dan langkah-langkah yang berbelit-belit untuk memecahkan masalah yang sulit. Bot dalam permainan catur apakah bentuk dari AI? Bot catur yang kuat biasanya menggunakan pendekatan yang disebut dengan pemrograman basis aturan atau pendekatan berbasis pembelajaran mesin, seperti pembelajaran dengan penguatan. Mereka dapat belajar dari pengalaman bermain sebelumnya atau memulai simulasi untuk meningkatkan kemampuan bermain catur mereka. Dalam hal ini, bot catur menggunakan algoritma dan teknik AI untuk menganalisis suatu permainan, membuat keputusan yang optimal, dan merespon tindakan pemain lawan. Mereka merupakan pencapaian tingkat kecerdasan yang dapat bersaing dengan manusia dalam bermain catur. Jadi bot komputer yang bermain catur merupakan salah satu contoh implementasi AI yang memanfaatkan algoritma kompleks dan strategi untuk mengambil keputusan dalam konteks permainan. Terdapat beberapa contoh di mana hal yang dianggap sebagai AI oleh orang tetapi sebenarnya bukan. Chatbot sederhana. Kadang-kadang beberapa chatbot yang hanya menggunakan aturan-aturan sederhana dan pola-pola tetap dianggap sebagai AI oleh pengguna. Meskipun mereka dapat memberikan respon terprogram terhadap input pengguna, mereka tidak memiliki kemampuan adaptasi atau pemahaman yang sebenarnya seperti AI yang lebih canggih. Fitur AI pada aplikasi filter foto. Beberapa aplikasi filter foto mungkin mengklaim menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas atau estetika foto. Namun, dalam banyak kasus penggunaan istilah AI dalam hal ini hanya merujuk pada penggunaan algoritma pemrosesan gambar yang kompleks, bukan pada kecerdasan yang sebenarnya. Sistem rekomendasi sederhana. Beberapa platform atau situs web mungkin menggunakan sistem rekomendasi yang sederhana, seperti rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian atau referensi pengguna. Meskipun ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna, mereka tidak memiliki tingkat kecerdasan yang adaptif dan kompleks, seperti dalam sistem rekomendasi yang didukung oleh algoritma pembelajaran mesin yang lebih lanjut. Dalam contoh-contoh di atas, penting untuk memahami bahwa implementasi sebenarnya dari AI melibatkan lebih dari sekedar penggunaan algoritma sederhana atau pola-pola yang tetap. AI yang lebih lanjut melibatkan pemodelan pengetahuan yang mendalam, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran mesin, kemampuan adaptasi yang lebih kuat. Oleh karena itu pentingnya untuk melihat lebih dalam dan mempertimbangkan kemampuan sebenarnya dari sistem yang diklaim sebagai AI.